Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Anisa Novitasari dengan NIM J410142. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi strategi pembelajaran pada orang dewasa sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah fasilitasi di pendidikan dan pelatihan dasar yang diampu oleh Ibu Ayu Khairatul Umaroh. Berikut saya akan menampilkan mind mapping terkait materi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Saya akan share screen untuk mind mapping yang akan saya jelaskan. Nah, berikut mind mapping dari materi yang akan saya jelaskan terkait strategi pembelajaran pada orang dewasa. Ini adalah outline yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang identifikasi dari kebutuhan untuk eh, pembelajaran pada orang dewasa tersebut, kemudian strategi-strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran pada orang dewasa, macam-macamnya strategi apa saja, kemudian ada pendekatan belajar dan juga pendekatan POD atau pendekatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran pada orang dewasa. Nah, eh, masuk ke dalam materi inti, yang pertama yaitu terkait identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi sendiri ini adalah kegiatan dalam mencari, menemukan, kemudian mengumpulkan atau mengenali, bahkan meneliti juga lapangan atau sasaran yang akan kita tuju. Nah, dalam strategi pembelajaran pada orang dewasa ini, kita perlu mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan, yakni eh, mampu untuk mengetahui kemampuan antara kecakapan yang sudah dimiliki dari kemampuan si peserta dan juga kita sendiri yang akan menyampaikan, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya dalam identifikasi kebutuhan sendiri ini ada beberapa macam bentuknya dalam pengukurannya, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu model induktif, kemudian kedua model deduktif, dan model ketiga adalah model klasik. Yang pertama masuk dalam model yang pertama, ya ini melalui pengukuran model induktif. Dalam model induktif sendiri ini nanti dijalankan dari pihak yang paling dekat dengan eh, audiens, kemudian langsung di bagian ke arah-arah yang lebih luas, meluas, serta menyeluruh ke audiensnya tersebut. Nah, pendekatan ini biasanya diupayakan secara langsung pada kapasitas yang telah dimiliki oleh masing-masing peserta didik atau audiens tersebut. Kemudian untuk dibandingkan dengan kekuatan yang sudah diharapkan atau yang sudah dituliskan untuk wajib dimiliki dari arahan yang sudah dituliskan lagi tadi. Nah, biasanya di sini dalam metode induktif ini eh, kebutuhan dalam identifikasi kebutuhan tersebut terasa feltness atau pendidikannya dirasakan secara langsung oleh audiens tersebut. Nah, masuk ke dalam model pengukuran kedua, yaitu model deduktif. Di sini, yaitu biasanya ini model yang dilaksanakan secara umum dengan tujuan yang lebih luas. Kemudian, hasil dari identifikasi pengukuran ini biasanya digunakan untuk menyusun bahan ajar atau bersifat semesta, menyeluruh, kurang lebihnya seperti itu. Misalnya pada keperluan untuk tidak terduga, expected need, kemudian bahwa itu artinya bahwa warga belajar sendiri atau audiens tersebut diprediksi untuk membutuhkan kebutuhan ragam dalam belajar tersebut. Nah, model yang ketiga ya ini model klasik, di mana dalam pengukuran ini biasanya menyesuaikan dengan materi belajar yang telah ditentukan dari kurikulum yang sudah ada, atau rencana belajarnya ini dirasakan tepat oleh sasarannya. Nah, biasanya dalam identifikasi kebutuhan belajar dilaksanakan secara terbuka dan juga langsung untuk audiensnya tersebut yang ada di ruangan tersebut. Seperti itu.
Nah, masuk ke dalam strategi dari pembelajaran pada orang dewasa ini, kita perlu memperhatikan beberapa aspek yang dalam penyusunannya yang perlu dilakukan seperti itu. Yang pertama, dalam membuat strategi pembelajaran pada orang dewasa, kita perlu melakukan penetapan dan pemilihan strategi dan juga metode yang harus sesuai, tepat, dan berorientasi pada sasaran yang akan kita capai atau audiens yang akan kita capai. Kemudian kita juga mesti memperhatikan, yang kedua ini, mesti memperhatikan bahan yang akan disampaikan, materi ajarnya, kemudian model cara pembelajaran kita, ke peserta, atau juga ke audiens harus tepat sasaran, seperti itu. Kita harus mengenal karakteristik dari audiens yang akan kita temui seperti itu. Kemudian kita juga tadi selain kita harus memperhatikan materi, kita juga harus memperhatikan media pembelajaran yang akan kita gunakan ini. Apakah tepat sesuai usia, sesuai sasaran, agar mudah dipahami oleh si peserta dan sasaran ataupun audiens tersebut. Selain itu, dengan menyesuaikan media dan materi bagi sasaran, selain untuk mempermudah audiens dalam menangkap materi yang akan kita ajarkan, itu juga akan mempermudah kita dalam komunikasi kepada audiens seperti itu. Nah, selanjutnya dalam strategi POD kita juga harus memperhatikan tingkat kemampuan dan kemudahan dari audiens ini dalam menangkap materi yang akan kita ajarkan, dalam menyerap dan memahami materi itu. Jadi kita setidaknya mengenal karakteristik dari audiensnya dulu. Kemudian tidak lupa kita juga harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik juga kondisi dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada sasaran yang akan kita tuju seperti itu. Nah, dalam strategi POD ini digunakan beberapa macam strategi yang nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Namun dalam pembelajaran POD ini kita melakukan pendekatan belajar dalam dua metode, yaitu yang pertama adalah student center approach dan juga teacher center approach. Dalam student center approach sendiri di sini siswa di sini sebagai subjek belajar atau siswa ini sebagai apa ya, fokus dalam pembelajarannya, sebagai pemegang kendali bahwa di situ siswa eh, belajar secara mandiri, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut selanjutnya yaitu teacher center approach, yaitu pembelajaran yang fokus pada guru atau pembelajar atau fasilitator, yang mana di situ guru sebagai pemegang kendali. Jadi guru yang mengatur semuanya, bagaimana pembelajaran itu berlangsung, medianya semua, tata caranya dari guru atau fasilitator ini. Jadi berpaku pada teacher atau guru ini yang memegang kendali. Berbeda dengan tadi, siswa atau peserta didik yang lebih aktif, di sini guru yang aktif gitu. Nah, selanjutnya di sini tadi masuk karena kita sudah mengetahui dasarnya dulu dalam pendekatan belajar bahwa ada dua, maka selanjutnya dalam strategi pendekatan pembelajaran pada orang dewasa itu ada macamnya, ada beberapa macamnya yang berpaku pada dua metode ini tadi, yang student center approach dan juga teacher center approach. Nah, dalam strategi ini ada expository, kemudian inquiry, dan juga strategi berbasis pada masalah, kemudian strategi untuk memajukan kemampuan dari berpikir dari sasaran itu. Nah, untuk strategi expository, di sini menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal. Jadi, dalam pembelajaran pada orang dewasa ini dilakukan secara langsung, dijelaskan langsung, kemudian dalam penyampaian itu lebih ditekankan di situ, dalam penyampaian materinya lebih ditekankan. Kemudian pada inquiry sendiri, di sini proses belajarnya menekankan pada proses menemukan atau mencari atau mengeksplorasi. Jadi di sini peserta didik atau audiensnya lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian pada strategi berbasis masalah ini, pembelajaran berbasis masalah ini biasanya
Di sini kita menggunakan suatu case atau masalah yang ada di kehidupan sehari-hari sebagai tolak ukur untuk meningkatkan ilmu baru dari masalah yang ada. Jadi kayak ada masalah seperti A, kemudian kita cari solusinya apa, kemudian kita eksplorasi kenapa ada masalah ini, bagaimana, apa penyebabnya, lalu tujuannya apa, kemudian hasilnya apa, saran yang harus dilakukan apa, seperti itu, solusinya apa, gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi pembelajaran untuk memajukan kemampuan berpikir. Nah, dalam strategi ini biasanya melatih peserta didik atau audiens untuk berpikir secara kritis, kemudian eh, melatih apa ya kreativitas dari audiens dalam menghadapi suatu masalah, tantangan yang ada ke depannya atau maupun tantangan yang ada di kehidupan sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah tadi mengetahui beberapa metode atau strategi dalam pembelajaran orang dewasa, kita juga ada pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran tadi. Yang pertama, ada pendekatan yang berbasis atau bersumber pada masalah. Nah, dalam pendekatan ini, sama seperti halnya tadi, sama dalam strategi pembelajaran tadi, di sini berbasis pada masalah atau bersumber pada masalah, yaitu bersumber dari case atau sesuatu yang ada yang dialami dari audiens atau peserta didik yang ada seperti itu. Jadi kita mengangkat masalah yang ada. Nah, selanjutnya itu pendekatan dari Kit Pen Thailand. Ini adalah semacam teori dari Kit Pen Thailand yang di sini tuh sebenarnya memperkirakan untuk mengatasi peserta didik yang tidak mendukung. Nah, basisnya dari teori ini adalah berlandasan dari filsafat Buddha. Yang pertama yaitu hidup ialah penderitaan, kemudian kedua itu penderitaan bisa ditanggulangi, kemudian yang ketiga itu untuk mengatasi pusat penderitaan harus diidentifikasi, kemudian baru dicari pemecahan masalahnya. Nah, dalam teori ini, seseorang biasanya akan menyelesaikan masalah sehari-hari secara rasional, secara sistematis, dan persoalan itu dapat ditelaah, dapat dicari tindakannya atau pemecahan masalahnya untuk mengatasi masalah tersebut. Kurang lebihnya itu dengan tadi berpikir terlebih dahulu untuk mengatasi masalah itu, mengkorek, mengeksplorasi, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, pendekatan selanjutnya itu, mohon maaf, ini typo, yang saya maksud adalah proyektif, yaitu pendekatan yang diberikan dengan beberapa cara yang mungkin pertama bisa kita berikan seperti kayak memberikan foto atau peristiwa-peristiwa suatu gambaran yang sudah pernah terjadi untuk merangsang dari tingkat kepedulian, tingkat pemikiran berpikir kritis dan kreativitas dari si peserta didik ini. Nah, kemudian dari foto tersebut atau gambar yang sudah kita berikan, itu kita dapat mendiskusikan cerita atau masalah atau eh, tokoh-tokoh yang terlibat. Kemudian dari diskusi tersebut kita dapat bercerita permasalahan yang ada dalam gambar tadi, kurang lebihnya itu untuk pemecahan masalah yang ada di si gambar itu, atau mungkin dari gambar itu bisa merangsang ingatan si peserta didik bahwa oh, peristiwa ini pernah terjadi di aku, kemudian ini pemecahan masalahnya kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendekatan apresiasi interaksi. Nah, apresiasi interaksi ini diawali dengan mengidentifikasi tema-tema persoalan di kehidupan sehari-hari dari peserta didik atau audiens. Nah, dari tadi identifikasi masalah tersebut, selanjutnya biasanya direncanakan beberapa eh, tindak lanjut atau penyelesaian masalah dalam satu folder yang biasanya tersebut dibagi dalam beberapa halaman. Kemudian untuk merangsang dari peserta didik ini untuk memberikan cerita dari gambaran-gambaran atau cerita-cerita tersebut yang sudah
tadi disatukan dalam halaman tersebut. Tuh, jadi kayak menyatukan beberapa masalah tema-tema yang sudah tadi dipantik untuk diingat dari fasilitator gitu. Nah, yang terakhir, pendekatan yang terakhir yaitu perwujudan diri. Nah, dalam perwujudan diri ini biasanya memiliki 4 ciri utama, yaitu proses pendekatan yang berpusat pada warga belajar, kemudian di sini dilakukan biasanya belajar bersama teman atau grup per learning. Jadi di situ nanti diskusi bersama-sama dengan satu grup, satu kelompok dalam satu ruangan. Jadi dibentuk beberapa grup untuk diskusi. Nah, di sini satu grupnya ini biasanya digunakan untuk pendekatan dalam perwujudan diri ini. Kemudian dalam perwujudan diri ini biasanya ciri lainnya yaitu membantu memunculkan konsep diri yang meyakinkan. Jadi dikolek lagi, kulik lagi dari peserta didik ini per orangnya seperti apa. Nah, dari sini juga akan memunculkan ciri yang lain dari perwujudan diri yaitu daya imajinasi dan daya cipta dari peserta tersebut. Jadi dalam perwujudan diri ini lebih berfokus pada pribadi dari seorang peserta didik tersebut dalam menggali suatu masalah atau menyelesaikan masalah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu tadi mengenai strategi pembelajaran pada orang dewasa. Saya izin untuk stop share screen. Nah, itulah tadi materi terkait strategi pembelajaran orang dewasa, baik itu pendekatannya, cara pendekatannya, identifikasinya, maupun bentuk pengukuran yang akan dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan dari strategi pembelajaran pada orang dewasa. Nah, dalam strategi pembelajaran orang dewasa tadi, sebelum kita melakukan berbagai metode, berbagai strategi, ada baiknya bahwa kita harus melakukan pengukuran dari identifikasi kebutuhan si sasaran itu sendiri. Begitu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.